Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjut materi liabilitas jangka panjang. Sebenarnya yang disebut dengan liabilitas jangka panjang itu apa sih? Itu masih terkait dengan materi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu penyelesaiannya itu mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi dengan jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Tetapi untuk yang jangka panjang di sini, yaitu terkait dengan utang perusahaan, itu diakibatkan oleh adanya juga peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan. Jadi untuk bisa membayar hutang perusahaan itu tadi, itu harus mengeluarkan sumber daya perusahaan. Untuk terkait dengan hutangnya ini, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi masuk dalam klasifikasi hutang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek kemarin kan untuk penyelesaian liabilitasnya itu kan satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya kan jangka waktunya kan 1 tahun. Dan tujuan dari liabilitas itu kan untuk tujuan diperdagangkan. Jadi mereka itu mempunyai kewajiban itu untuk tambahan modal usaha yang harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Tetapi terkait dengan liabilitas jangka panjang ini, mereka itu memiliki liabilitas atau hutang itu difungsikan untuk pengembangan usaha, untuk ekspansi usaha, sehingga modal yang diperlukan itu lebih besar dengan jangka waktu yang lebih panjang. Oke, lanjut terkait dengan liabilitas jangka panjang untuk komponen yang pertama yaitu utang obligasi. Jadi untuk liabilitas jangka panjang itu terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi sebagai contoh di sini untuk kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan, yaitu yang pertama terkait dengan utang obligasi. Utang obligasi, apa sih yang disebut utang obligasi itu? Itu kayak surat pernyataan hutang. Jadi dari penerbit obligasi itu membuat surat pernyataan hutang kepada pemegang obligasi. Dalam surat pernyataan hutang itu ada janji untuk membayar kembali pokok hutang beserta kupon bunga yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi terkait dengan utang obligasi itu merupakan surat hutang. Kalau yang kedua, wesel bayar atau dikatakan juga not payable. Itu sama, jadi tertulis. Tapi di sini untuk wesel bayar itu weselnya tanpa syarat. Yang ditandatangani seseorang untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan itu untuk wesel bayar itu untuk penetapan jatuh temponya itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, untuk hutang hipotek, hutang hipotek ini jaminannya berupa aktiva tetap. Jadi bisa bangunan, bisa gedung, bisa tanah. Jadi utang hipotek itu krediturnya adalah bank. Karena apa? Karena menggunakan jaminan berupa aktiva tetap. Terus selanjutnya kewajiban pensiun. Jadi untuk para ASN itu kan setiap bulannya itu ada potongan untuk dana pensiun. Jadi dana pensiun itu harus dibayarkan semenjak mereka dinyatakan sebagai calon pegawai negeri. Dan itu nanti baru bisa diambilnya ketika jatuh temponya pada saat pensiun tiba. Maka dikatakan liabilitasnya jangka panjang. Yang terakhir yaitu untuk leasing pembiayaan. Jadi mereka itu dapat menggunakan aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut, yaitu dengan menggunakan angsuran. Awalnya mereka harus membeli di dealer atau di showroom, untuk kemudian dari dealer atau showroom itu karena pembayarannya dengan menggunakan termin atau kredit, maka dialihkan ke pembiayaan. Jadi contohnya ada leasing motor, leasing mobil, truk, dan sebagainya. Jadi intinya untuk utang jangka panjang ini memiliki perjanjian dan pembatasan. Jadi ada perjanjian tertulisnya
Dan juga ada batas waktunya, yaitu dibatasi dengan jatuh temponya itu kapan. Untuk penilaian hutang obligasi itu ada namanya suku bunga. Suku bunga itu ada suku nominal atau kupon atau tercatat. Jadi suku bunganya itu sudah ada dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang ditentukan oleh emiten. Dan untuk suku bunganya itu dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi, nilai parinya, karena tertera dalam kontrak atau perjanjian. Yang kedua ada yang namanya suku bunga pasar, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Jadi di sini untuk suku bunga pasar itu nilai sesungguhnya itu diterima pemegang obligasi. Lanjut, penerbitan obligasi itu ada dua, yaitu harga jualnya lebih besar dari nilai nominal. Jadi dikatakan itu kalau harga jualnya lebih besar dari nilai nominalnya, maka liabilitas itu akan dijual dengan harga premium. Jadi harganya akan lebih tinggi. Kalau kurang dari nilai nominal, maka dijual dengan harga diskon. Jadi yang membedakannya antara harga jual ini yaitu tingkat suku bunga efektif. Kalau tingkat suku bunga efektifnya kurang dari tingkat suku bunga kupon, maka untuk liabilitas itu akan dijual pada harga premium. Kalau tingkat suku bunga efektifnya itu akan sama dengan tingkat bunga kupon, maka akan dijual pada nilai nominalnya, yaitu nilai yang ada tertera pada obligasi tersebut. Tingkat suku bunga efektif lebih besar dari tingkat suku bunga kupon, maka dijual pada harga diskon. Oke, itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sampai di penerbitan obligasi.